Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan perkuliahan kita. Yang pertama ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami telah melangkah ke semester selanjutnya. Semoga kami dapat menguasai segala mata kuliah di semester ini. Berkatilah kami yang telah mengambil kuliah sejarah gereja Indonesia ini, agar pengetahuan iman kami tentang gereja di Indonesia mampu membawa kami untuk menjadi pribadi, katekis, guru agama Katolik yang memberikan teladan iman bagi semua orang yang akan kami jumpai. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, bagi yang semester 4 belum kenal saya, nama saya Yakobus Julian Elis. Saya semester lalu mengajar ilmu sosial dasar di semester 2. Pada semester 1 ya, di semester 2 atau 4 ini, bagi yang udah semester 4 ya. Ada yang mengulang, semester 6 mengulang mata kuliah ini? Tidak ada ya? Berarti baru berkenal dengan saya. Nama saya Yakobus Julian Elis, biasa dipanggil Ian ya. Jadi di @link saya sudah saya kirim profil saya itu ya. Baik profil pendidikan, kemudian pengalaman organisasi saya, tidak perlu saya jelaskan, nanti dibaca saja ya. Karena durasi. Nama istri saya, nama anak saya juga ada di situ. Nah, jadi udah jelas ya. Baik, mata kuliah pada semester ini yaitu Sejarah Gereja Indonesia. Nah, ini mata kuliah sebenarnya banyak hafalannya. Jadi kalau bagi yang mengambil mata kuliah saya di semester 1 itu udah paham lah dengan saya ya. Jadi bagi yang tidak paham berarti nanti tanya dengan yang semester 1. Tetapi saya akan mulai membuka wawasannya ya. Sebelum kita ini ya. Nampaknya? Tidak nampak ya? Jadi kalau tidak nampak ini susah nih, ya. Dibesarkan ya. Di zoom bisa. Ya, kita memasukkan paradigma berpikir dulu ya. Jadi sejarah gereja Indonesia. Jadi mata kuliah ini 2 SKS, tapi nanti kita belajar dulu membuka paradigma. Jadi gereja di Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, sejarah gereja di Indonesia bisa ditelusuri dari berbagai periode dan perkembangannya bersamaan dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kita membuka dulu ya, ice breaking dulu. Siapa tahu ada yang sudah membuka sejarah gereja Indonesianya ya, tapi saya buka dulu. Jadi nanti yudisiumnya nanti kalau mengharapkan A di perkuliahan pertemuan pertama ini nanti yudisiumnya A gitu. Itu targetnya. Ya. Jadi kalau misalnya mengharapkan B, ya nanti yudisiumnya B gitu. Paham enggak yudisium itu apa? Yudisium itu tuh kan kalau kita masuk di mata kuliah, kita mau dapat target nilai apa begitu. Kalau kita mau dapat nilai D, jangan ambil mata kuliah itu gitu. Ya. Kalau kita mau ngambil targetnya itu nilainya tinggi. Kalau jatuhnya paling jatuhnya B ya. Ya paling-paling misalnya kalau kita memang sangat malas ya C lah kan gitu. Sangat malas. Tapi kalau enggak kuliah ya E lah. Enggak bisa gitu ya. Jadi mata kuliah ini kita mau merubah paradigma dulu, apalagi di semester 4 kalian sudah berpengalaman 3 semester. Sedangkan yang semester 2 berpengalaman 1 semester. Jadi kalau sistem perkuliahan kita, sekarang ini dosen tidak hanya mengajar ya, dosen juga harus membimbing dan mendidik. Apalagi kalian guru agama Katolik nantinya. Jadi membimbing dan mendidik ini beda-beda tipis. Kalau dosen itu kan mengajar ya, tapi nanti membimbing, setelah itu mendidik. Nah kalau saya, kita gabungkan, combine. Ya. Jadi di situ ada unsur 3M-nya,
mengajar, membimbing, dan mendidik. Nah, kalau kita mendidik itu kan berarti kita punya skill. Hard skill dan soft skill. Hard skill itu kalau di semester 2 itu saya tidak mau neko-neko gitu. Misalnya kalian bisa buat konten YouTube, ya, TikTok, Snapchat, ya kan, Instagram, Facebook, lalu kalian upload. Nah, itu disebut dengan keterampilan soft skill. Mengapa nanti soft skill? Nanti hard skill-nya itu macam-macam. Keterampilan kalian main musik, misalnya di tempat ini, ya, yang sanggar. Kemudian misalnya kalian bisa ya melakukan tarian, itu hard skills kan. Awalnya dari soft skill, hard skill. Jadi ada yang harus kalian didik, yaitu paradigma berpikirnya. Nah, paradigma berpikir ini mudah untuk dibuat ketika kita memahami mata kuliahnya dulu. Hasil evaluasi kemarin itu saya belum bubarkan kelasnya sengaja karena saya mau melihat hasil outcome-nya. Jadi nanti pada pertemuan kedua saya jelaskan itu apa output outcome-nya. Jadi ketika kita mengambil mata kuliah, kita harus paham mata kuliah ini kemana arahnya. Kalau kita guru sejarah berbeda. Guru sejarah, timeline-nya, waktunya, itu harus kita pahami. Tapi sebagai guru agama Katolik, ya kan, kita berkecimpung di bidang katekese, kita tahu juga makna sejarah itu. Nah, saya tidak menjelaskan sejarah itu apa ya, tapi saya langsung mau mengatakan sejarah itu, ya, adalah sesuatu, ya, periode masa di mana orang-orang berhasil atau tidak berhasil, ya, itu juga dicatat dalam sejarah, ya. Kata berhasil dan tidak berhasil itu kan dia itu seperti sekarang. Yang memperoleh, saya tidak mau tanya IPK kalian, dari mukanya nampak begitu, ya. Dari mukanya nampak begitu. Kalau ada yang semester 2 ngambil semester 4 tuh berarti IPK-nya pasti di atas 3, kan begitu. Ya kan? Ya pastilah. Ya, betul ya? Karena tidak mungkin dia ngambil mata kuliah itu IP-nya 2, dia ngambil mata kuliah di semester atas kan. Nah, itu kan berarti dari mukanya nampak begitu. Jadi ada yang disebut dengan, sekarang kan ada namanya disebut dengan kecerdasan artifisial. Nah, jadi waktu saya baca, ya saya tidak tahu juga motif dia nulis itu asal-asalan atau apa begitu. Jadi nanti dalam perkuliahan kita itu bisa jadi, karena saya di hari Kamis itu sebulan sekali saya harus ke rutan. Jadi untuk memimpin ibadat di sana. Jadi nanti ada saya minta cari waktu. Ketua kelas sudah ada ya? Cari waktu kosong itu untuk menggantikan itu begitu. Karena saya tidak mungkin meninggalkan binaan saya. Karena tugas pokok saya penyuluh, di sini saya dosen luar biasa. Nah, di sana sudah jadwal tetap. Saya juga tidak bisa menolak jadwal di tempat ini karena saya diberikan mata kuliah ini adalah amanat dari negara kan. Nah, tapi nanti untuk 1 bulan sekali itu pasti kita tidak bisa ketemu di Kamis itu karena saya memimpin ibadat di sana. Nah, itu jadwal saya. Nah, jadi nanti ya diatur lah, ya. Jangan sampai ada yang ngomong saya korupsi waktu, tidak enak juga gitu. Waktu dikorupsi itu tidak bisa begitu, karena waktu 24 jam gitu ya. Saya agak bingung juga gitu. Bahasa mahasiswa ini kan harusnya bahasanya apa ya? Kalau kalian jadi mahasiswa itu harus memikirkan bahasa itu dengan bagus gitu. Tujuan kalian belajar mata kuliah misalnya bahasa Indonesia itu kan bukan hanya sekedar mendapat nilai A, tetapi bagaimana kemampuan bahasa kalian itu menjadi kemampuan keterampilan komunikasi, modal. Jadi ada modal, ada 6O itu. Yang saya selalu jelaskan dengan mahasiswa itu. Modal omong. Nah, kalau omong itu bagus, kalian punya kemampuan yang bagus begitu. Jadi selain kalian modal otak, organisasi, sekarang kalian tergabung di universitas atau di sekolah tinggi, nanti bakal menjadi universitas, sekarang mau jadi institut ya. Karena ada 3 prodi yang akan dibangun. Mudah-mudahan di semester depan udah terbangun prodinya. Ya. Jadi lalu ada kemampuan yang disebut kemampuan omong. Nah, ini omong nih tidak bisa omong kosong kita. Kalau kita bicara dengan orang,
kita bicara tentang agama, berarti kita harus mempunyai dasar empirisnya atau dasar fundamental yang kuat. Kalau kita ngomong tentang sejarah gereja Indonesia, berarti kita harus menyesuaikan pengetahuan umum yang diketahui oleh orang banyak, tetapi kita sebagai mahasiswa harus mencari literasi atau literatur yang tepat yang ditulis. Yang ditulis oleh pelaku sejarah. Nah, pelaku sejarah itu bisa jadi itu adalah orang yang mengalami sejarah itu, tetapi tidak bisa kan, karena mereka sudah meninggal. Berarti ada catatan-catatannya yang dituliskan. Nah, itu nanti menjadi dasar tugas. Jadi saya udah ngasihkan dari awal itu, kalian harus membuat yang namanya makalah pribadi yang nantinya itu menjadi dikumpulkan pada ujian akhir. Jadi itu nanti dari sekarang saya sampaikan. Makalah itu menyangkut tentang sejarah gereja kalian masing-masing. Nah, kan tidak susah kan? Sejarah gereja kalian masing-masing. Nah, sekarang saya sudah sampaikan nih sejak awal ya. Jangan sampai nanti dibilangnya saya banyak tugas. Karena memang saya banyak tugas. Kalau tidak banyak tugas, hard skill kalian tidak terasah. Jadi tugas yang saya berikan itu saya sudah sampaikan dulu, Jadi dari sekaranglah kalian mulai menulis. Berapa banyak tulisannya, Karena kalian sudah semester 4, nah semester 2 masuk ke semester 4, itu minimal 20 lembar. Minimal 20 lembar, Karena kemarin waktu di semester 1 itu nilainya agak rendah itu karena tidak sesuai dengan MOU kita. Memorandum of Understanding kita kan. MOU-nya 10 lembar, dibuatnya 8 lembar. 10 lembar itu isi dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Kalau makalah itu kan hanya 3 aja babnya. Bab 1, bab 2, bab 3. Mudah ya? Nggak sulit. Dibuat bagus-bagus, jangan sampai ada yang tak kena belacan kali ya. Nah itu. Jadi kita mulai di situ dulu. Jadi kalau kita belajar sejarah gereja Indonesia, kita jangan dulu belajar sejarah gereja Indonesia yang nih. Berarti di semester 3 kalian sudah ngambil di sejarah gereja dunia ya? Belum ya, berarti ini dasarnya ya. Semester 2 pun belum ya? Belum, berarti sejarah gereja Indonesia. Jadi saya harus mengajarkan sejarah itu, Saya punya modulnya, ada 2 Itu kalau kalian mau fotokopi nanti, karena bukunya itu langka saya punya tuh. Tadi saya agak terlambat sedang mencari di perpustakaan saya tuh. Karena saya memindahkan buku itu dari Bengkayang ke Pontianak, jadi bertimpa-timpa. Itu bukunya saya cari, saya beli dulu itu di PSE. Itu tentang sejarah gereja lokal yang ada di Kalimantan, Borneo. Itu udah diterjemahkan. Penerjemahnya sudah meninggal. Dia tuh ada jilid 1, jilid 2-nya. Begitu juga saya punya satu buku itu tentang sejarah gereja Indonesia jilid 1. Nah itu saya tidak tahu. Nanti saya kalau pulang ke Bengkayang saya cari lagi. Jadi saya ada 3. Satu modul dari IP Malang tentang sejarah gereja. Nah itu bagus juga. Nah nanti kalian baca. Kalau saya ketemu semoga sebelum akhir mid udah ketemu bukunya. Karena kalau tidak punya buku, sama juga kita nih ngajar warung kopi ya. Nanti Pak Iya nih, Pak Yakobus nih omong kosong aja. Tidak tahu saya apa yang dijelaskannya gitu. Ya kan? Tapi nilai mau minta A. Ya kan? Saya bingung juga mahasiswa tuh ya. Nilainya mau A tapi tidak mau mengerti tentang materi. Ngeluhnya banyak begitu. Sekarang lupa, dulu tidak tahu. Itu senjata filosofi dosen saya dulu. Ya kan? Ya, dulu tidak tahu, sekarang lupa katanya. Lupa Pak. Padahal tidak tahu. Jujur saja, kalau tidak tahu ya tidak tahu begitu. Susah juga kita mau menjelaskan sesuatu yang lupa itu kan. Nah, mengapa saya mulai dengan ice breaking dulu? Karena saya punya evaluasi kan. Ada juga yang bagus ya. Tapi saya justru menjadi tertantang ketika mahasiswa itu punya kekritisan. Tapi hati-hati kritisnya. Jangan
tidak sesuai fakta, hoax begitu. Saya korupsi waktu lah, udah itu saya banyak tugas lah. Ya namanya mahasiswa banyak tugas lah. Kalau dosen hanya ngasih satu tugas, ya itu terserah. Kalau saya tidak bisa memberikan hanya satu tugas. Bagaimana? Ya. Karena saya tetap akan tidak menghargai tugas yang tidak dihargai. Ngerti tidak? Jadi ada total misalnya tugas 20. Tuh biasa saya buang tuh tugasnya 10. Saya akan lebih mengutamakan komunalnya. Nah, cek ya jadi nilai tugasnya itu ya. Kalau saya mau cek satu-satu nilai tugasnya itu, enggak segitu. Ya. Tetapi bukan itu. Jadi total dari 20 tugas itu ada yang saya buang. Karena kasihan. Ada 7 atau 8 orang enggak ngerjakan. Kalau saya ambil kumulatifnya itu ya enggak sampai ke situ gitu. Nah, kan gitu kan? Dari awal nih saya jelaskan supaya nanti jangan udah di akhir nih, wah ini dengan Pak Yakobus ini berat nih katanya. Ya kan? Ya memang berat. Kita kuliah. Naik saja udah terengap-engap saya nih. Apalagi turunnya kan. Ya. Usahakan udah di lantai 3 ya nilainya A semua lah. Tapi bagaimana kita mau dapat nilai A semua, ngerjakan tugas enggak, ya kan? Masuknya malas. Tapi saya tidak mau mematikan mahasiswa. Jadi bagi yang tidak masuk karena sakit, izin atau misalnya gawai, yang penting beritahu. Nanti ngeresum saja ya. Ngeresumnya jangan dikumpulkan udah tunggu ujian gitu, Pak. Paling lambat lah, ya. Kalau bisa paling lambat, ya. Itu pun paling lambat. Tapi kalau memang hari itu misalnya tugas, ya besoknya lah dikerjakan resumenya, kan begitu. Ini kan enggak, ngerjakannya tunggu udah mau ujian, kan? Bingung juga saya. Jadi nanti di nilai presensinya itu biasanya kalau udah ngerjakan resumenya tetap saya anggap hadiah gitu. Atau enggak mau hadir juga enggak masalah gitu, tapi saya yang masalah nanti. Ya kan? Jadi jelas ya? Jadi kita kalau ingin menggapai sesuatu, mulailah dari sesuatu yang kecil. Ya, kata seorang jenderal di Amerika itu, mulailah dengan ya merapikan tempat tidurmu. Ah, itu dia. Jadi kalau bagi yang tidak merapikan tempat tidurnya pada hari ini, itu adalah orang yang tidak mau berhasil. Tempat tidurnya tidak mau, padahal nanti kalau dia nangis, dia sedih, dia pulang, dia capek, dia di tempat tidurnya. Kalau tempat tidur di situ ada bau belacan, ya kan? Bau kaos kaki, bau apa ya? Jadi tempat tidur itu. Sekarang bantal murah. Anak saya kemarin beli online 72. Dapat satu bantal guling dengan satu bantal. Kawan saya kemarin di kantor 85 dapat 4 bantal. Ya kan? Mengapalah kalian menyiksa diri sendiri kan? Nah, ya kan? 72.000 kalian habiskan di kafe. Beli bantal enggak mau. Bantalnya udah habis kena. Ya kan? Pulau macam-macam. Jadi sekarang ya, Anda sebagai generasi Gen Z ini lebih banyak tahu daripada kami, ya. Artinya kalian harus lebih memahami itu, ya. Jadi kalau ingin berhasil itu mudah, rapikanlah tempat tidur hari ini. Ya kan? Jadi kalau kita pergi ke kos kawan, tempat tidurnya rapi, wah ini anak ini pasti orang yang berhasil begitu. Ya kan? Tempat tidurnya rapi, apalagi nanti jadi istri atau suami kan begitu. Ya kan? Inti-intinya kan ke situ, ya. Jadi kalau mau lihat cewek tuh, ya, perhatikan saja tempat tidurnya. Kalau tempat tidurnya oleh pembantunya, nah ini juga yang dikoreksi. Bapak ini ngomongnya ngelantur gitu ya. Ya kalau saya ngelantur tuh, saya bukan pendidik jadinya. Kalau saya ngajar ya udah, saya kasih diktat selesai. Ya. Jadi saya ingin menggugah pikiran kalian itu menjadi pikiran yang adalah kaum intelek. Jadi kalau intelek, apalagi yang semester 4 ini kan enggak lagi katro kan? Semua udah tahu, mall udah tahu, gaya udah tahu, Mega Mall, Pontianak Mall. Kalau semester 1 kemarin jangankan ke mall ya kan? Jangankan ke mall, lihat pesawat ya baru kali. Mungkin ya. Ya kan lihat pesawat maksudnya kan, karena saking sepoknya mau tengok pesawat pergi deh ke Supadio. Ada tuh. Ya kan? Ya, mau lihat pesawat kan? Hanya sekedar lihat pesawat gitu, Pak. Nah, tapi bagi yang kemarin berangkat ke Jakarta kan udah naik pesawat ya kan? Nah, jadi hal-hal semacam itu kita ingin membalikkan paradigma itu
dengan sesuatu yang baik. Makanya sejarah itu berbicara tentang ya masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Jadi kalau kalian mau dapat nilai A, mulailah membuat sejarah hari ini dengan mengerjakan tugasnya. Kan begitu. Bagaimana kalian mau mendapat nilai A tapi tidak membuat tugasnya? Ya. Jadi kalau yang tidak membuat tugasnya itu, mohon maaf tuh tidak bisa ditolong tuh. Ya kan? Kalau tidak bisa ditolong udah payah lah, jatuh lah dia. Tapi udahlah, pasti bisa ya, karena mudah kalau dikerjakan dari sekarang. Jadi jelas ya? Jadi tidak perlu susah-susah, ya kan? 20 lembar itu tidak lama kok. Kan dia kan hanya pakai kertas A4, ya kan? Lalu ya sama 4433, hurufnya Times New Roman, spasinya 2. Ya supaya kalian terbiasa nanti buat skripsi. Nah, jadi untuk gaternya 1. Berarti kalau udah gater 1 tambah 4 udah 5. Tipis ya dia tuh. Itu pun tidak sanggup. Aduh, ya. Kemudian jangan dikerjakan orang ya. Jadi kalau dikerjakan orang tuh lebih bagus kamu itu mengerjakan sendiri ya, ketik sendiri, ya kan, tulis sendiri, ya. Tulis tangan sendiri, ketik sendiri, ya. Kalau dikerjakan orang tuh nanti kita tidak tahu apa-apa. Berhasil sih kita. Tapi nanti kasihan. Ya. Mulai tulis sendiri, tulis dulu kata bab 1 pendahuluan itu udah tulis namanya kan. Nah, kita kembali ke sini. Ya, sejarah gereja di Indonesia bisa ditelusuri dari berbagai periode dan perkembangan bersamaan dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, berikut adalah gambaran umum tentang sejarah gereja di Indonesia ya. Pertama, masuknya agama Kristen. Nah, Kristen pertama kali masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-16 dibawa oleh para misionaris Portugis dan Spanyol yang datang ke Kepulauan Nusantara. Namun penyebaran Kristen secara signifikan baru terjadi pada abad ke-19 ketika para misionaris Protestan mulai aktif di wilayah-wilayah seperti Jawa, Sumatera, dan Maluku. Tapi boleh dicatat pada abad ke-7 atau ke-8 atau ke-9 itu sebenarnya Kristen itu sudah masuk ke Nusantara di Pulau Barus. Ya. Itu ada catatan sejarahnya di Pulau Barus, Sumatera. Ya, daerah Batak. Jadi itulah penyebaran Kristen pertama yang didapatkan di Nusantara. Cuman ya, kita mulai yang secara masif. Masif itu ya artinya misionaris itu memang mengkhususkan dirinya. Jadi itu masif. Kalian dengarkan habis pilkada tuh pemilu ya, TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ah, sejarah kayak gitu juga. Ya. Kemudian yang kedua, periode kolonial. Selama periode kolonial, gereja-gereja Kristen, terutama gereja Katolik dan gereja Protestan mendapat dukungan dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka memainkan peran penting dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial di berbagai wilayah. Saya kembali ke abad ke-16 itu. Mengapa disebut Kristen? Karena waktu itu perpecahan antara Luther itu kan baru terjadi di abad tahun 1523 kalau tidak salah ya. Itu kita lihat ya. Jadi makanya Kristen dulu. Kristen itu mengacu gereja Katolik. Jadi kalau kita disebut Kristen, itu pasti ya orang yang menjadi pengikut Kristus. Kalau orang Katolik itu udah pasti Kristen gitu. Jangan baga-baga. Ya kan? Nanti lalu janya susah. Ya. Jadi kalau kita Katolik itu udah pasti Kristen. Tapi Kristen belum tentu Katolik. Nah, itu harus dipahami dulu. Setelah abad ke-16 itu baru terjadi pemisahan ya, abad ke-17 lah. Ya. Jadi Kristen itu mengacu kepada ya gereja Katolik. Ya. Memang ada juga waktu skisma tahun 1024 ya, kalau saya tidak salah ya, nanti kalau keliru dikoreksi. Itu ada skisma antara gereja ritus gereja timur dan gereja barat. Pemisahan di situ. Tapi sebelumnya juga telah terjadi ada pemisahan, misalnya gereja-gereja abad. Nah, nanti di eklesiologinya mungkin lebih banyak tepat ya di situ. Tapi kalau kita cerita, kita mulai cerita ini dulu. Nah, bagaimana masuknya? Mereka memainkan peran penting dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial di berbagai wilayah sampai sekarang.
Makanya gereja-gereja itu masuk dengan misi pendidikan, kesehatan, ya, pembangunan sosial. Jadi tidak heran kalau misalnya misi Katolik, kita ngomong Katolik ya, itu pasti ada sekolah, ada pusat kesehatan misalnya, ya. Misalnya kita lihat di Pontianak saja itu ada rumah sakit Santo Antonius, kemudian ada sekolah-sekolah, sekolah-sekolah Bruder MTB, sekolah-sekolah ya, kongregasinya Pastor Pras tuh CDD, ya. Kemudian kongregasinya Pastor Mayong itu Gembala Baik kan. Kemudian ya kongregasi para suster-suster misalnya SFIC, KFS, itu. Makanya sekolah-sekolah Katolik itu dimulai dari para misionaris. Kemudian klinik-klinik kesehatan. Kemudian misalnya CU misalnya. Jangan katakan kalau CU itu dimulai dari awam, tapi dimulai dari gerakan gereja. Ya. Jadi CU-CU itu berkembang itu, sekarang sampai udah besar, misalnya seperti CU Lantang Tipo, itu kan dimulai dari ya kegiatan yang namanya pembangunan sosial. Ya. Kemudian pembentukan gereja-gereja lokal. Seiring waktu, gereja-gereja lokal mulai terbentuk di Indonesia. Gereja-gereja ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya bagi komunitas Kristen setempat. Nah, gereja-gereja lokal. Jadi tidak heran gereja lokal itu, kalau kita yang dimaksud gereja lokal itu adalah gereja yang dipimpin oleh uskup. Nah, gereja lokal. Ya. Jadi harus paham dulu apa yang dimaksud gereja lokal. Jadi gereja lokal kita dipimpin oleh seorang uskup. Namanya Monsinyur Agustinus Agus. Ya, uskup agung. Nah, itulah pimpinan umat. Jadi kalau orang bertanya pemimpin umat kita siapa? Ya uskup. Kalau pastor paroki, wakil uskup di wilayah teritori itu, wakil uskup. Karena uskup tidak mungkin bisa memimpin misa pada suatu waktu yang sama di satu tempat kan. Jadi dia mewakilkan ya dirinya kepada hamba-hambanya. Nah, makanya mereka disebut ya kaum tertabis atau umat inti yang berjabatan. Jadi ada umat berjabatan langsung, ya itulah dia para imam yang tertabis. Kemudian ada umat inti biarawan-biarawati. Sedangkan kita disebut umat awam, ya. Nah itu kalau di katekese umatnya udah dapat ya. Nah itu kalau tidak paham, yang ini semester 2 ini kan dia masih agak bingung-bingung ya. Tetapi tidak masalah ya, pelan-pelan. Makanya tidak mungkin saya tidak menyinggung mata kuliah lain kan begitu. Saya mata ya. Jadi tidak mungkin saya tak menyinggung mata kuliah lain kalau kita bicara tentang, karena kita pasti bicara tentang ilmu pendidikan agama Katolik atau katekese. Ya. Atau saya punya ini, kalau ada yang mau kopi sih bagus nih, ya. Ini bunga rampai katekese yang dibuat oleh STPP Malang ya. Ini sakti nih buku ini. Ya. Ini hanya orang tertentu yang dapat ini. Ya. Ini ya artinya kalau kalian ingin belajar tentang pendidikan agama Katolik, belajar ini, karena ini yang langsung menulis buku rampai katekese ini. Dia ini intisari dari ya. Kalau ada yang mau ini ya. Cuman terkadang nih mahasiswa itu kan lemah dalam memiliki buku. Jadi mulailah memiliki buku ya. Satu-satulah buku tuh. Ya. Jadi kalau buku saya itu lengkap tuh. Dari mulai buku dari pastoral dasar, katekese umat, katekese katekomene, ya, katekese tridentine, ya. Tapi kalau kalian mau download juga bagus, ya. Download Katekismus Gereja Katolik KGK tuh. Kalau kalian tidak download, belinya kempor tuh. Mungkin 500.000 sekarang ya. Ya harganya. Tapi kalau kita pelan-pelan kita print, dapat tuh. Bayangkan 5.400 halaman, ya kan? Lebih bagus kita print, cetak bukunya. Ya, KGK. Karena ke dasar kalian ini kan harus punya yang namanya KGK. Punya iman Katolik juga ya? Punya? Iman Katolik ada? Tidak punya? Aduh. Ya, iman Katolik itu yang warna kuning, yang dari KWI itu. Belum diperbaharui ya.
Nah, berikutnya periode kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hubungan antara gereja dan negara mengalami perubahan. Meskipun Indonesia mengakui pluralitas agama, tetapi ada juga periode ketegangan antara pemerintah dan gereja, terutama dalam hal pengaturan kehidupan beragama dan konflik sosial. Jadi terjadi konflik sosial. Sampai sekarang masih ada juga. Ya, penolakan-penolakan misalnya di suatu tempat pendirian rumah ibadah. Tidak hanya gereja sih, ya, tetapi konflik-konflik itu terjadi karena memang ada latar belakang sejarah yang mungkin tidak enak. Ya, saya katakan tidak enak. Ya, kalau bilang kelam bahaya juga karena sejarah itu berbicara tentang yang enak dan tidak enak, kan begitu. Ya. Kalau kita pacaran misalnya, kan sejarah. Kalau kita jadi, itu menjadi sejarah. Tapi tidak jadi juga menjadi sejarah. Ya kan? Ya. Orang sering katakan memori. Ya, memori itulah sejarah. Tapi sejarah itu adalah sesuatu yang dituliskan. Everything must be exist. Ya. Sesuatu semuanya atau everything must be writing. Sesuatunya harus dicatat. Kayak misalnya kalian mencatat nih, nanti kalian tinggal masukkan di digital. Setelah itu kalian bakar, tidak masalah. Tapi kalau kalian bakar, tidak ada memorinya, berarti bukan sejarah begitu. Tapi sejarah juga harus dipertanggungjawabkan. Benar, ada fakta, bukan hoax misalnya. Ya. Jadi hoax itu ngarang-ngarang cerita misalnya, atau cucokologi ya. Jadi misalnya namanya Seng, oh bapaknya ninja Seng, namanya Seng begitu. Apakah itu betul ada latar belakang sejarahnya? Bapaknya juga tidak mengakui pernah nginjak Seng waktu itu. Ya namanya Seng karena waktu itu misalnya dia suka dengan si Aseng misalnya. Misalnya ya suka dengan Aseng karena dia pedagang di kampungnya, ya panggil Seng misalnya. Ya kan? Jadi ya akhirnya ketika dibaptis Katolik dia menjadi Paulus Seng misalnya. Nah ini ada sejarahnya kan? Tetapi sejarah itu mesti ditulis. Nah kalau tidak ditulis dia tidak akan menjadi sejarah. Mengapa saya katakan Anda menulis sejarah gereja lokal Anda nanti, stasi Anda nanti, jangan-jangan nanti 5, 10, 15 tahun nanti Anda dipanggil sebagai ya orang yang menulis sejarah itu, mempertanggungjawabkannya secara yuridis. Nah, kalian dapat literasi dari mana? Dari bapak saya yang bernama Apollonius, bahwa pastor yang pertama mengunjungi stasi saya adalah pastor ini. Ya kan? Di cross check dengan catatan di ini, betul. Oh, betul lah gitu. Tapi kalau salah, makanya hati-hati menulis sejarah. Ya. Jadi harus ada yang namanya metode wawancara. Jadi kan kalau kalian ini kan metodenya kan bukan kuantitatif, kualitatif kan? Kalau sebagai pendidiknya. Kualitatif bukan kuantitatif. Kalau orang eksak kuantitatifnya. Ya. Ada istilah mixed methods, ya. Kan ada metodologinya tuh. Ya. Udah mulai belajar itu ya? Kalian kan nulis nanti itu ada dua aja, ya. Kualitatif dan kuantitatif. Kalau nanti kalian lebih harus explore ya, ke misalnya yang ngajar metodologi penelitian ya. Nah, ada yang mixed method, hybrid. Tapi itu sih sebenarnya prosesnya saja ya. Tapi tetaplah metodenya hanya dua aja. Nah, itu kuatkan itu saja. Nanti kalau kalian ngambil S2 di sini, lalu ngambil S3, ya jago lah. Parameternya kalau misalnya kalian buat skripsi itu kan satu parameter kan? Nah nanti, ini pengetahuan baru. Kalau kalian belum tahu, saya bagikan. Ada 2 parameter misalnya kan, ada 3 parameter. Tapi biasanya dosen minta 2 parameter, ya kan? Kalau tesis misalnya dia minta ya 3 parameter. Kalau disertasi dia minta 5 parameter minimal. Ya parameter itu misalnya kalian menulis ini, ya kan? Ya pendidikan agama Katolik di sekolah dasar 01 Negeri Antah Berantah dengan metode bukan metode kualitatif, dengan metode ya kan daring. Ya kan? Berapa parameter tuh? Hah? Belum tahu parameter? Oh, nanti cek di itu lah. Di Google. Nanti saya menjelaskan metodologi pula. Ngawur lagi Bapak nih katanya. Bapak sejarah, ya kan? Nah, parameter itu adalah objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian kita.
Itu dulu ya, kalau saya keliru nanti ya. Oh, Pak Yakobus ini bohong nih, parameter bukan itu Pak, ya kan? Parameter itu objeknya, ya kan? Kalau kita menulis sesuatu kan ada objeknya. Jadi begini, kalau kita menulis sesuatu itu, mulailah dengan SPOK. Jadi sebenarnya pelajaran kelas 2 SD itu berguna untuk kita. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itulah menulis yang betul. Menulis tesis, makalah itu seperti itu sebenarnya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan itu. Ya. Jadi jangan dibalik-balik. Ya kan? Kalau di menulis khusus untuk surat kabar memang biasanya ya kan tahun 2024 terjadi krisis. Masa keterangannya dulu. Nah, itu bahasa surat kabar itu sah-sah saja, ya kan? Kalau kita menulis makalah, menulis skripsi, tesis, disertasi itu dia harus pakai SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalian belajar itu aja. Kalau kalian udah belajar itu, wah itu jago tuh. Ya, kalian menulis apapun, ya kan, perfect. Tapi kalau SPOK-nya tidak kuat, makanya bahasa Indonesia itu SPOK-nya tuh dari mulai kelas 2 SD itu diajarkan. Sampailah SMP, SMA. Ya, cuman yang sekolah online saya tidak tahu SPOK-nya gimana gitu. Ya kan? Ada subjek. Saya makan siang di kantin. Ya kan? Pukul 12. Ah, itu. Begitulah cara menulis tuh. Nah, itu saya kasih tips supaya kalian jago menulis. Ya. Karena kalau yang jago menulis nanti itu bakalan dia bisa menjadi seseorang yang ya, mantap. Baik. Ya, ada konflik sosial di situ yang terjadi. Sama juga mungkin di kampung kalian nanti kalian menulis dulu didirikan kapel di sini tahun 1950. Lalu ketua umat merajuk ditutup kapel. Ya kan? Merajuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Pendek tongkeng. Ya kan? Oh, susah kan? Jadi ada istilah-istilah yang belum di Indonesia kan kalian pakai gitu. Kalau kalian mau pakai istilah bahasa daerah dimiringkan misalnya. Ya kan? Atau bahasa asing. Ya. Merajuk apa ya? Sebenarnya yang paling bagus adalah berkonflik. Ah, kalau masalah dia merajuk ke pendek tongkeng ke kelahi ke, ya kan? Bertengkar ke, ya kan? Gasak ke bahasa sini ya. Ah, itu terserah lah, ya. Kan kalau kalian wawancara sumbernya kan dia kan suka-suka dia ngomong. Apa gasak itu ya? Oh, berkonflik. Ya kalian lah memparafrase kan, tahu parafrase? Ya kan? Mencari istilah Indonesianya itu. Misalnya bertekak lah, apa bertekak ini ya? Oh, bertengkar. Bertengkar apa ya? Yang bagus untuk tulisan ini berkonflik. Konflik itu kan macam-macam. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi konflik sosial itu bisa jadi pertengkaran sosial, perkelahian sosial, pertempuran sosial. Itu konflik. Ya kan? Misalnya sekarang kita cerita tentang pemilu. Ya kan? Oh, ini tidak puas, ini tidak puas. Ya kan? Nah, mereka tak puas itu konflik namanya. Kalau orang puas itu tidak berkonflik. Ya kan? Saya puas dengan bapak saya. Itu tidak berkonflik. Saya tidak puas dengan bapak saya karena ngasih uang saya hanya kurang nih. Nah, itu kan berkonflik. Kalau berkonflik dengan orang tua pada masa prapaskah, ingat 10 perintah Allah. Ya kan? Jadi waktu terima sakramen tobat nanti bertengkar dengan bapak saya, ya berdosa kan bertengkar dengan bapak kita. Hormatilah ibu bapakmu. Ya kan begitu. Nah, kalau kita berkonflik dengan Tuhan, itu berbeda lagi. Itu berat dosanya tuh. Ya. Jadi masalah konflik ini macam-macam. Berkonflik dengan orang tua itu berdosa kita. Berkonflik dengan teman, ya kan? Ya kalau bertengkar sampai bertinju, ya dosa kan? Menyakiti. Berikutnya pertumbuhan dan perkembangan. Nanti kalau waktunya mau habis beritahu saya. Sejak kemerdekaan, gereja-gereja di Indonesia terus berkembang dan memainkan peran yang semakin besar dalam masyarakat. Mereka terlibat dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan advokasi hak asasi manusia. Nah itu dia. Jadi mulai memahami ya ice breakingnya, mengapa kita belajar ini. Ya. Kemudian konteks kontemporer.
Saat ini gereja di Indonesia berada dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya yang beragam. Mereka terus berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Nah ini salah satunya hasil dari negara, ya kan, memfasilitasi supaya kita inklusif dan berkeadilan. Dosennya ada yang beragama lain kan, ada yang beragama Islam, beragama Kristen, Protestan kan di sini kan, ada kan? Nah itulah yang disebut dengan yang lebih inklusif dan berkeadilan, ya. Kalau mahasiswanya memang tidak bisa, syaratnya karena harus dibaptis. Karena mau jadi guru agama Katolik, kan begitu. Ya, itu syaratnya kalau mau masuk di sini. Tetapi dosennya silakan. Ada banyak denominasi dan aliran di dalam gereja di Indonesia, termasuk Katolik, Protestan, Ortodok, dan lainnya. Ya. Masing-masing memiliki sejarah, tradisi, dan praktik keagamaan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, gereja di Indonesia secara keseluruhan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan agama di negara ini. Nah, itulah dia mengapa sejarah. Nah, kita masuk ke dasar konstruksi kurikulumnya ya. Nanti saya kirim di grup nanti. Ya. Nggak perlu dicatat. Ya, sekarang kita masuk konstruksi kurikulum sejarah gereja Indonesia bergantung pada tujuan pembelajaran yang diinginkan dan pendekatan metodologis yang diambil oleh lembaga pendidikan atau gereja yang menyusun kurikulum tersebut. Mengapa saya langsung mengajarkan dasar konstruksi kurikulum ini? Karena kalian ini kan guru agama Katolik. Dulu kami di STP Pimalang itu ada dasar konstruksi kurikulum ya. Ada bukunya tuh. Ya. Kalau tidak memahami dasar konstruksi kurikulum tuh kita tidak tahu mau belajar apa gitu. Kita belajar silat itu dasar konstruksi kurikulumnya untuk apa? Ya, misalnya saya bermain pingpong di paroki MRPD, itu tujuannya apa? Itu ada dasar konstruksi kurikulum. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, kita harus belajar itu ada dasar konstruksi kurikulumnya.